Kamu pernah nggak sih ngeliat postingan seseorang dan ngerasa, kok aku nggak kayak gitu ya? Kurang stylish, kurang keren, kurang seru, kurang cukup. Pada ini tuh berapa likes ya kalau aku edit lagi? Tunggu, aku udah edit 6 kali. Teman-temanku pada suka posting gaming di highlight. Kalau aku tuh suka gambar, tapi kayaknya nggak sekeren itu deh buat di post. Sebenarnya aku nggak suka tas yang satu ini, tapi semua orang pakai dan reviewnya juga bagus-bagus. Kayaknya aku harus beli juga deh, ya nggak sih? Guru bilang aku punya gaya nulis yang unik, tapi aku takut dijudge. Jadi aku lebih pilih nulis yang aman-aman aja. Satu persatu, kita pun nggak sadar kalau kita berubah untuk disukain orang lain. Seperti hal yang dulu kita sukain, tiba-tiba hilang begitu saja. Sebenarnya aku mau jadi apa sih? Nah, pertanyaan itu bukan cuma milik Nail, tapi milik kita semua. Makanya hari ini kita akan mencari jawabannya bersama. Jago bicara, kita jago bicara, yeay! Anak pintar, berani bicara, podcast jago bicara, jago bicara! Halo semuanya, welcome back to Ngulik Bareng sama NutriHub. Ya, sama aku Sekar. Dan aku Ivari. Dan di episode ini yang jujur ini episode yang paling aku tunggu sih, karena kita mau bahas Tentang jadi diri sendiri. Kadang kita lihat selalu di sosmed atau dunia sekarang tuh banyak yang sempurna tapi aslinya palsu. Jadi gimana sih biar kita tuh tahu diri kita tuh sebenarnya kayak gimana? dan kita punya orang yang tepat banget nih buat ngomongin ini. Ada Kak Krisma. Halo. Terima kasih Kak udah dateng. Thank you diundang teman-teman. Langsung aja yuk Kak. Yuk, boleh. Nih Kak, kenapa banyak orang yang takut buat nunjukin diri mereka yang asli? Nah, pertanyaan ini menarik nih. Siapa yang punya second account? Iya, pasti pada punya second account nih. Kelihatan banget kalau biasanya teman-teman sekarang, generasi alpha gitu ya, generasi Z yang ke arah alpha, pasti biasanya punya kayak beberapa sosial media. Karena mungkin teman-teman udah lebih merasa ingin diterima kali ya. Jadi punya account ini buat sama teman-teman. Nanti kalau bunda tanya, kamu punya Instagram nggak? Yang dikasih akunnya beda nih sama yang dipakai sama teman-teman. Karena mungkin teman-teman pengen diterima kali ya di semua orang gitu. Kalau menurut kalian gimana? Menurut aku bener sih. Iya. Awal-awalnya aku bikin second account tuh karena pertama tuh aku kena ban karena nyebutin kelas. Oh. Terus lama-lama jadi kayaknya aku harus bikin yang lebih baru, lebih beda. Kalau aku bikin second account karena first account-nya tuh isinya yang estetik gitu. Wih sih. Yang second-nya baru yang aku asli gimana. Iya. Oke. Relate ya teman-teman ya. Benar-benar. Oke, terus kakak pernah nggak sih ngerasa harus ikutin tren atau gaya orang lain biar bisa fit in gitu? Pasti dong teman-teman. Apalagi Akrisma kan kerja di marketing ya. Marketing itu kan harus ngikutin trennya apa. Misal dulu trennya itu orang pakainya Twitter. Jadi Kak Krisma harus main Twitter tuh. Sekarang siapa sih yang nggak pakai TikTok? Nah, jadi Kak Krisma juga harus belajar tuh nge-scroll di TikTok. Terus sekarang udah mulai trennya Roblox. Jadi Kak Krisma juga harus ikutin trennya tuh main Roblox gitu ya. Karena di dunia marketing tuh kan harus istilahnya memahami konsumennya gitu. Nah, makanya kalau teman-teman tanya pernah nggak sih? Sering teman-teman. Tapi kan yang harus dipegang tetap ya Kak Krisma tetap menjadi Kak Krisma kan, nggak boleh terus berubah-ubah karena di beda sosial media, di beda tempat lalu kita bisa berubah-ubah. Kalau kalian gimana? Kamu aku juga sih di lingkungan sekolah tuh aku tuh suka ngikutin jokes atau cara ngomong orang lain biar bisa gaul aja sama mereka. Kalau di sekolahku tuh kayak misalnya tumblernya harus nggak harus sih, jadi kebanyakan di sekolah aku tumblernya pada Koleksi tumbler ya? yang bermerek gitu. Terus kan aku juga nggak mau ketinggalan, jadi aku juga ikut beli. Jangan-jangan tumblernya udah banyak nih di rumah. Iya. Kayak Kak, ini seberapa besar pengaruh media sosial bikin orang jadi ikut standar atau tren gitu? Wah, pasti ngaruh banget ya teman-teman ya, karena kan sekarang itu dunia ada di genggaman kita ya, di gadget kita kan teman-teman. Jadi sosial media itu pasti ngaruh banget sih, karena tren sekarang itu kan tren yang ada di sosial media. Bener gak sih? Benar. Ivory pasti
Tumbler beli pertama juga ngeliatin dari sosial media kan, ih tumblernya lucu gitu kan, warnanya lucu, ada stikernya lucu, akhirnya beli, akhirnya ngikutin teman, akhirnya apa. Jadi pasti ngaruh banget sih teman-teman kalau sosial media, apalagi gadget ya. Oke, jadi ada perbedaan nggak sih Kak antara kita pengen diterima secara sosial yang wajar sama sampai kehilangan jadi diri kita gitu? Ada, pasti ada teman-teman. Kalau kita berbicara soal penerimaan gitu ya, kan seringkali kita tuh kayak ngikutin sesuatu yang kita sendiri nggak suka. Contoh, misalnya Ivory tadi beli tumbler, tapi kan Ivory seneng juga kan sama tumblernya, jadi nggak apa-apa. Tapi misalnya kalau kayak Kak Krisman, nggak suka nih, misalnya pakai jaket gitu ya, tapi trennya baru orang-orang pada pakai jaket. Lalu akhirnya aku ngikutin, aku pakai jaket, tapi aku sendiri nggak suka karena gampang berkeringat. Nah akhirnya kan jadinya efeknya negatif ya. Nah makanya ngikutin tren itu juga harus dicocokin sama teman-teman sendiri. Apakah teman-teman itu relate atau enggak sama trennya? Kalau memang nggak bisa menikmati trennya, malah mengganggu, ya buat apa kan teman-teman ngikutin trennya gitu. Ya bener sih. Iya. Oke, jadi banyak juga yang mikir kalau personal branding itu soal dia tuh cuman soal tampilan, fit bagus dan banyak followers. Tapi sebenarnya personal branding yang benar tuh apa sih Kak? Ya, menarik tuh bahasan personal branding ya teman-teman ya. Kalau ngomongin personal branding itu sebenarnya kan gambaran yang orang lain lihat dari kita. Tapi gambarannya itu kan tidak harus spesifik. Misal kalau Kak Krisma nih suka banget olahraga. Gitu ya. Ini kalau kalian follow Instagramnya Kak Krisma tuh isinya foto baru basket, foto baru padel, besoknya renang, lari, sepeda, semua gitu kan. Nah, personal branding Kak Krisma mau bangun tuh apa sih? Sebagai seseorang yang suka olahraga. Tapi kan tidak harus spesifik ya. Misalnya satu olahraga pun atau bagaimana kan enggak. Jadi kalau teman-teman tanya personal branding itu apa sih, seberapa impact, itu ngaruh banget teman-teman. Karena itu jadi juga sarana untuk teman-teman bisa ngobrol sama orang, bagaimana teman-teman bisa ketemu orang yang common interest gitu ya, satu tertarikan gitu. Kalau misalnya tertariknya musik, tapi ketemu teman yang tertariknya film, kan pasti beda kan. Nah itu bisa dilihat dari personal brandingnya teman-teman. Yes, benar. Nih Kak, gimana caranya kita bisa tahu siapa diri kita sebenarnya? Oke. Atau ada cara atau latihan gitu nggak sih Kak? Oke. Sebetulnya paling gampang teman-teman itu adalah apa yang kalian suka. Nanti kakak kasih PR ya, cari tahu namanya Ikigai. Ikigai itu salah satu filosofi orang Jepang yang dia itu mengidentifikasi dirinya sendiri lewat apa yang dia suka, apa yang dia bisa, apa yang bisa membantu orang lain, dan apa yang bisa membayar dia. Jadi 4 aspek itu tuh biasa mempengaruhi ke apa yang sebenarnya kalian bisa gali personal branding kalian. Contoh Kak Krisma ya, Kak Krisma bisa olahraga, suka olahraga, dan bisa di-endorse di olahraga. Loh, kan lumayan ya personal brandingnya sebagai seorang olahragawan. Nah misalnya Ivory dengan passionnya tentang tumbler, siapa tahu bisa review tumbler, lalu bisa di-endorse sama tumbler. Kan seru kan, personal brandingnya adalah seorang tumbler antusias gitu. Jadi yang paling pertama dulu ada teman-teman tahu kalian itu sukanya apa, bisanya apa. Aku ini biasanya aku kalau nggak olahraga itu tuh renang sama sepatu roda. Oh, Terus kalau bosan aku bisa ngajit gitu. ih keren. Kamu sekarang apa? Kalau aku sih lebih suka kayak gambar aja sih, dengerin musik sama kayak apa ya, bikin instrumen-instrumen gitu. Anaknya artsy sekali ya. Iya. Yang ini atlet, yang ini artsy ya. Oke Kak, jadi gimana caranya kita bisa jadi diri sendiri walaupun nggak ada yang dukung gitu? Sebenarnya kalau dibilang nggak ada yang dukung, mungkin seringkali teman-teman malu ya menceritakan passionnya teman-teman atau ketertarikan teman-teman. Karena, halo, ini dari 2026, tidak ada yang tidak punya teman, teman-teman. Jadi kalau misalnya, Sekar sukanya yang seni gitu ya, suka musik, suka bikin lagu, pasti ada kok yang mungkin kamu bisa cerita, bisa curhat, cari temen di hobi yang sama. Misal komunitas, ketik di Google gitu ya, komunitas suka bikin musik remaja, pasti keluar kok. Jadi pasti akan ada orang-orang yang punya passion yang sama dengan teman-teman. Kalau Ivory misalnya suka ngerajut gitu ya, kalau renang sama sepatu roda kan pasti ada komunitasnya tuh di Kubik, di mana gitu kan. Kalau rajut misalnya ada komunitas rajut remaja, pasti ada kok teman-teman yang satu passion yang akhirnya bisa mengasah kemampuan teman-teman di situ.
Jadi seringkali sebetulnya yang paling pertama adalah teman-teman mau cerita. Teman-teman tuh sukanya apa gitu. Be yourself. Oke, sebelum kita lanjut, kita ada intermezzo dulu nih. Judulnya Kuis Kepribadian Kilat. Kamu banget atau ikut-ikutan? Siap? Kayaknya aku udah curiga nih jawaban aku bakal ketahuan. Jujur aja nih guys, ini tempat yang aman. Pertanyaan pertama. Ada tren outfit baru yang lagi viral nih di internet. Kamu A. Langsung beli karena semua orang juga beli dong. Atau B. Cek dulu apakah ini sesuai sama style aku. Teman-teman mau nonton film yang lagi hype tetapi kamu tidak tertarik? A. Tetap ikut biar nggak ketinggalan obrolan. Atau B. Memutuskan untuk nonton film sendiri dan mengajak yang mau ikut. Kamu mau post sesuatu di sosmed? Kamu A. Pilih yang kira-kira dapat likes banyak. Atau B. Post yang kamu suka aja, likes atau enggak. Ada yang bilang hobi kamu tuh udah keren. Kamu A. Mulai nutupin hobi kamu. B. Jelasin kenapa kamu suka hobi itu. Atau C. Diem tapi tetap lakuin. Ngomongin soal pilihan yang beneran buat diri kita sendiri, bukan buat impress orang lain, ada satu brand nih yang prinsipnya mirip banget. Nutrifood. Mereka beneran riset apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita, bukan cuma ikutin tren. Sama kayak personal branding beneran. Mulai dari dalam, bukan dari penampilan doang. Oke, balik ke Sebaka dan Ivory. Episode ini belum selesai loh. Oke. Nah, ngomongin itu juga nih Kak. Kalau ada orang yang punya ciri khas sampai dari kebanyakan, kayak misalnya dia tuh hobinya nggak mainstream, terus Oke. gayanya unik, itu gimana sih cara mereka pede? Cara mereka pede. Sebenarnya kalau ngomongin percaya diri kan teman-teman, itu ya udah kalian tinggal sebagaimana kalian tuh yakin sama kalian aja. Kalau kalian merasa orang lain ngomongnya A, ngomongnya B gitu, ngomongnya C, ya udah nggak usah didengerin. Kan mereka juga tidak berpengaruh ke hidup teman-teman kan. Yang penting kalian kan enjoy dan kalian bisa balik lagi ke dua hal itu. Kalau kalian udah enjoy, kalau udah pede, malah kalian itu menjadi unik, bukan berbeda. Sekarang kalau kalian lihat misalnya pameran-pameran, festival-festival, pasti aneh-aneh kan? Tapi banyak kan yang ngajak foto. Iya. Ya, tuh gitu. Itu nih pede. Oke, gimana cara bedain kritikan yang buruk buat kita sama yang beneran baik nih Kak? Kritikan yang banyak dulu. Sekarang pernah nggak punya pengalaman dikritik yang nggak enak gitu? Pernah sih, karena Apa aku tuh? ya itu tadi beda sendiri dari orang-orang lain. Karena aku anaknya lebih pendiam dan kebanyakan orang-orang di sekitar aku tuh nggak ada yang kayak aku gitu. Oh, karena sedikit berbeda tadi akhirnya Iya. kita jadi dapat kritik yang nggak enak gitu ya sekalian. Nah, seringkali teman-teman kita harus bisa bedain kritik sama netizen, salah ya. Kritikan sama saran gitu kan teman-teman. Kadang seringkali kalau orang yang hanya mengkritik itu kan sebenarnya bisa secara nggak langsung ngasih feedback ya buat kita. Jadi, oh Sekar pendiam, oh ya mungkin setelah ini Sekar bisa lebih ceria, bisa lebih apa. Kayak waktu bikin podcast nih kan lebih ceria gitu. Karena sebenarnya seringkali kita tuh nggak pedenya karena kita sendiri teman-teman. Karena sekarang rasa aku berbeda gitu. Padahal sebenarnya nggak sebeda itu, cuman nggak confident dan nggak keluar aja. Gitu. Oke. Nih Kak, di sosmed kan kita sering lihat nih orang yang sukses karena jadi diri sendiri gitu, tapi itu kelihatannya gampang. Sebenarnya ada proses apa di balik yang nggak kelihatan sih? Wah panjang teman-teman. Kalau kita berbicara misalnya influencer kan banyak banget ya. Pasti kan sedikit berbeda. Dulu kalau Raditya Dika tuh pernah bilang sedikit beda itu lebih baik dari sedikit lebih baik. Iya kan? Jadi sedikit ada uniqueness kalian tuh pasti lebih baik gitu. Dan itu kelihatan banget teman-teman, influencer tuh pasti banyak ya. Misalnya influencer skincare. Kayak skincare kan, gitu kan. Pasti banyak banget kan. Tapi tiap influencer pasti punya keunikan masing-masing kan. Entah misalnya yang di-review pacarnya, bikin skincare-nya di kamar mandi, banyak kan teman-teman. Nah, itu biasanya keunikan itu yang mereka jalani secara konsisten. Jadi di balik tampilnya mereka itu mereka udah konten lama loh. Misalnya kita ambil contoh gitu ya, yang aku ngefans banget, Kojuan If, tau nggak? Tahu Kan? Nah mereka tuh kan keren banget tuh. Tapi yang kita nggak tahu mereka tuh udah konten lama banget teman-teman. Tapi kan kita baru nggak mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun ke belakang kan. Padahal sebelum pandemi juga mereka udah konten.
dan mereka konsisten konten terus. Jadi dibalik yang kita tahu tentang keterangan mereka, udah ada kerja kerasnya sama konsistennya sekian lama. Oh gitu ya. Oke, Gitu. Oke, buat anak-anak yang nonton ini nih kira-kira apa nih tipsnya biar mereka bisa kenal sama diri mereka? Tipsnya yang paling pertama, coba ngobrol sama keluarga kali ya teman-teman, buat mencari tahu, karena pasti biasanya bunda, ayah, kakak, adik, atau mungkin teman-teman dekat di sekolah pasti lebih kenal teman-teman juga kan. Cari tahu dulu kemampuan teman-teman itu apa, unique selling point teman-teman itu apa. Ya sih Kak, aku kadang soalnya nggak pernah ngomong sama mereka. Ya, padahal bisa jadi mereka tuh sebenarnya udah ngeliat Sekar, kamu tuh kelebihannya ternyata kalau ngomongin musik kamu tuh ngerti banget loh. Tapi karena kamu malu, kamu nggak pernah bahas sama mereka. Bener. Tapi Kak biasanya kayak anak-anak sekarang tuh mereka jarang ngobrol sama orang tuanya gitu Kak. Oh. Kebanyakan main di handphone Iya gitu. bener. Iya, tolong bunda-bunda di rumah ya. Jadi kalau di rumah dengarkan anak-anak kalian bunda-bunda. Ya, tapi nggak apa-apa teman-teman. Berarti kan kalian punya teman-teman deket kan. Iya. Nah, mungkin mereka itu yang bisa ngasih, oh kamu tuh gini loh, Fori, kamu tuh anaknya misal ya, atlet nih, kamu jago banget sepatu rodanya gitu. Kan kamu nggak pernah dapet afeksi itu kan, kalau kamu sendiri. Tapi kalau ketemu orang lain kan kamu dapet gitu. Kalau teman-teman aku sih aku tuh extrovert mentok gitu lah. Oke, extrovert mentok. Sama lah kita ya. Iya. Terus tapi kadang suka malu-maluin banget. Awalnya malu-malu terus malu-maluin. Iya gitu bener. Kegiatan hari-hari ya paling kayak pas lagi latihan sepatu roda tuh, jadi kayak aku ngasih tau aja nih ke orang-orang aku bisa sepatu roda gitu. Oke. Oke. Kalau sekarang Kalau aku sih kata teman-teman aku tuh pendiam banget. Bener-bener kayak teman aku di sekolah juga cuma satu. Jadi keseharian aku cuma gambar-gambar aja sih. Udah sih itu aja. gambar kalau tadi Fori sepatu roda gitu ya. Sebenarnya kan itu kalau kalian berbicara strength point kalian udah ketemu kan. Fori suka sepatu roda, sekarang suka gambar. Tahu Erika nggak? Tahu. Influencer yang cuma gambar tapi bisa semua itu. Kan sebenarnya semua bermula dari apa yang digambar kan. Iya sih. Nah kalau Fori juga banyak tuh pasti. Mungkin siapa kayak yang aku kenal tuh Jacqueline. Dia basket tuh. Karena ada pasti nanti yang sepatu roda, ada yang volley, ada yang apa. Nah semua kan punya kemampuan unique selling point masing-masing teman-teman. Sekarang gimana teman-teman tuh pede sama hal itu? Gimana kalian berani nge-branding diri kalian sebagai orang yang bisa di situ? Oke Kak, aku juga punya sih idola yang aku tuh pengen banget jadi kayak dia. Namanya tuh Doris. Ah, iya tahu. Jadi itu tuh kayak menurut aku dia tuh artsy tapi di fisiknya dia gitu loh. Nanti kan jadi dia selalu make up, tapi make upnya tuh unik-unik semua dan aku suka dress well-nya dia sih. Jadi aku pengen jadi kayak dia. Iya menarik banget kan. Dan kalau dia nggak pede pasti dia dianggap aneh. Iya sih. Tapi kalau dia pede dia dianggap ih keren, berani berbeda. Nah itu kan sesimpel personal branding teman-teman. Personal branding itu bagaimana teman-teman konsisten dengan jiwa apapun yang kalian mau bangun itu dan pede sama hal itu. Kalau Fori ada nggak? Aku sih ngidolinnya kayak idol K-pop gitu soalnya Kak. Oh siapa? Cuma Serafim tuh nggak Kak? Oh, Serafim. agak berbeda generasi ya sama K-pop saya dulu ya. Saya Emang yang berapa emang Kak? saya masih generasi 1-2 kayaknya. Ya, ini udah generasi berapa sih? 5 ya. Ketahuan nomor saya dong. Karena dia tuh kayak sering banget dihujat. Tapi dia tuh nggak gampang down gitu. Dia bisa nyelesain sendiri. Terus bisa bounce back dan nunjukin sendiri gitu. Iya benar. Keren sih cerita-cerita idol memang. Nah Kak, kalau ada yang bilang aku nggak punya hal spesial buat di branding, gimana responnya? Nah itu agak aneh. Kenapa? Karena pasti dia tidak mengenali dirinya sendiri. Balik lagi tadi kayak kalian aja 10 menit yang lalu waktu kita mulai ngobrol, kamu gimana? Biasa aja sih Kak gitu. Tapi sekarang setelah dicari tahu kan mulai muncul kan USP-nya atau unique selling point teman-teman. Tadi sepatu roda, artsy, dan kan juga punya idol yang di look up kan sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau dibilang ada orang nggak punya keunikan atau apa yang menjual, itu aneh sih. Karena sebenarnya semua orang pasti punya cerita yang menarik. Bahkan ketidakadaan itu juga udah
unik teman-teman. Banyak kalau kalian teman-teman pernah ngikutin stand up comedy, banyak stand up comedian tuh yang menceritakan hidupnya biasa-biasa aja, tapi jadi lucu dan jadi menarik karena dia bisa menceritakan dan membranding dirinya tentang hal itu. Bener kan? Iya benar. Kalau menurut kalian gimana? Aku setuju sih, soalnya aku kadang juga lihat-lihat tuh kayak sebenarnya mereka nih ya normal biasa aja, cuman karena mereka berani dan mereka bisa branding, jadinya kelihatannya menarik gitu. Setuju sih. Oke, kayak ini terakhir ya. Oke. Satu kalimat buat semua yang lagi nonton. Kenapa jadi diri sendiri itu worth it meskipun susah? Satu kalimat ya. Wah, susah ya. Gak boleh panjang-panjang berarti ya. Satu kalimat, kenapa jadi diri sendiri itu penting? Karena ingat teman-teman, dengan diri sendiri kalian kan akan lebih pede. Lalu kalian akan ketemu dengan orang-orang yang akan mendukung atau dekat dengan kalian. Tadi misalnya yang suka sepatu roda pasti akan ketemu teman-teman yang suka sepatu roda. Sekarang yang suka artsy tadi pasti akan ketemu juga dengan teman-teman yang artsy juga, cepat atau lambat gitu. Jadi kalian bisa lebih mudah berteman, lebih percaya diri, dan nanti harapannya dengan kalian jadi diri sendiri itu kalian jadi lebih happy. Karena kan ujung-ujungnya generasi kita ini kan pengennya happy kan, jadi lebih happy. Jadi kalian nggak tertekan akan perubahan macam-macam, akan hujatan orang. Just be yourself and enjoy yourself gitu kan. Kan nggak ada gunanya juga kita mendengarkan orang lain kan. Iya, benar. Kalau aku sih karena hidup itu kan cuma sekali dan itu cuma kita yang bisa kendaliin gitu loh. Jadi kayak buat apa kita hidup tapi ngikutin orang lain dan berkegantungan terus. Kalau aku, kita tuh harus pede jadi diri sendiri karena kalau ngikutin orang lain itu berat banget buat kita ya kan? Tuh, capek lagi kan nih Korea. Ya. Oke guys, kayaknya sih udah lama ya. Jadi kayak makasih buat tips-tips hari ini Kak, cerita-ceritanya. Sama-sama. Oke. Dan kalau kamu masih dalam perjalanan mengenal diri sendiri, itu bukan tanda kamu lemah, itu tanda kamu jujur. Personal branding itu bukan soal bikin orang suka sama kamu, tapi jadi diri sendiri tuh penting banget. Ya. Makasih udah ngulik bareng kita, makasih juga Kak. Thank you udah Bye-bye. diajakin. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.